Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Syukur kita kepada Allah dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad yang mengucapkan lafaz asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang terhormat atau sama-sama kita hormati yaitu dosen pengampu kita Bapak Ali Muhammad Zabuah. Dan adapun video saya kali ini untuk mereview sebuah artikel yang berjudul Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan. Yang pertama ada poin pengertian biaya pendidikan, komponen biaya pendidikan, sumber dana pendidikan, pendekatan dalam menghitung satuan biaya pendidikan, model pembiayaan pendidikan, jenis-jenis pembiayaan pendidikan, dan efektivitas efisiensi pembiayaan pendidikan. Yang pertama yaitu tentang pengertian biaya pendidikan. Pembiayaan pendidikan secara umumnya adalah penyediaan yang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan sebuah dana sekolah. Dan pengertiannya yang di dalam artikel tersebut, pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan SDM untuk mampu mengembang tugas dibebankan kepadanya. Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebab pendidikan merupakan proses pembentukan manusia untuk menumbuhkan kembangkan potensi yang ada. Sangat jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah penyelenggaraan pendidikan nasional, kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk pengembang potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan cakap kreatif mandiri. Adapun selain itu, pada bagian lain, Nanang Fatah atau ahli juga menjelaskan bahwa biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Biaya penerima adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Biaya pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Biaya pendidikan ini harus dioptimalisasikan, seperti manajemen pembiayaan pendidikan ataupun fasilitas pembelajaran dan pada mutu sekolah. Yang poin B, komponen biaya pendidikan. Yang pertama, peningkatan KBM, peningkatan pembinaan kegiatan siswa, pembinaan tenaga kependidikan, rumah tangga sekolah, pengadaan alat-alat belajar, kesejahteraan, pengadaan bahan pelajaran, perawatan, sarana kelas, pengadaan alat-alat belajar, saran sekolah, pembinaan tenaga kependidikan, pembinaan siswa, pengadaan bahan pelajaran. Yang masuk komponen biaya pendidikan juga harus diperhatikan dalam suatu pendidikan yang ada di sekolah. Peningkatan kemampuan dalam menguasai iptek. Dan yang poin C, strategi memperkirakan biaya pendidikan. Memperkirakan biaya atas dasar sumber-sumber pembiayaan. Memperkirakan biaya atas dasar laporan dan lembaga-lembaga pendidikan. Mengenai cara yang pertama, Muandar menjelaskan bahwa caranya adalah dengan meneliti laporan dari sumber-sumber pembiayaan pendidikan, yang dibedakan menjadi pengeluaran yang menyeluruh dan pengeluaran menurut status.
Pengeluaran menurut tingkatnya yaitu TK, SD, SLTP, SLTA, SMU, dan SMK, dan perguruan tinggi. Sedangkan menurut sifatnya pengeluaran dibedakan atas pengeluaran berulang, pengeluaran modal, dan pengeluaran lainnya. Atau dapat digunakan dengan secara langsung laporan dari lembaga pendidikan. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk keperluan membuat perkiraan tersebut yaitu harus ada laporan dari lembaga-lembaga, dan yang kedua, laporan tersebut harus dibuat menurut pola standar fungsional yang seragam, dan laporan harus memperlihatkan keseluruhan biaya operasi dari lembaga tersebut. Sumber dana pendidikan, yang poin D, lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. Dana yang diterima tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar. Sumber-sumber dan pendidikan yang dimaksud antara lain meliputi anggaran rutin, anggaran pembangunan, dan penunjang pendidikan. Dianggap oleh semua pihak yang terkait, pendanaan pendidikan pada dasarnya bersumber dari pemerintah, orang tua, masyarakat. Pada Undang-Undang di Pasal 33 Nomor 2 Tahun 1989. Sejalan dengan adanya manajemen berbasis sekolah atau MBS, sekolah dapat menggali dan mencari sumber-sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara perorangan maupun secara melembaga, baik di dalam maupun di luar negeri, sejalan dengan semangat globalisasi. Dan poin E, pendekatan dalam menghitung satuan biaya pendidikan. Menurut Nanang Fatah, yaitu ada dua pendekatan dalam menentukan biaya suatu pendidikan, yaitu pendekatan makro dan mikro. Pendekatan makro berdasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan diterima dari berbagai sumber dan kebijakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan di setiap negara. Dan pendekatan mikro yaitu pendekatan menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total dan jumlah biaya satuan unit cost menurut jenis dan tingkat pendidikan. Biaya total merupakan gabungan biaya-biaya per komponen input pendidikan di tiap sekolah. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per murid per tahun anggaran. Satuan biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah serta banyaknya murid sekolah. Dengan demikian, satuan biaya ini dapat diketahui dengan jalan membagi seluruh jumlah pengeluaran sekolah setiap tahun dengan jumlah murid sekolah pada tahun yang bersangkutan. Yang F, model pembiayaan pendidikan. Dari sekian banyak model pembiayaan pendidikan, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Model dana bantuan murni, model landasan perencanaan, model perencanaan pokok jaminan pajak, model persamaan presentase, model perencanaan persamaan kemampuan, model pendanaan negara sepenuhnya, model pembiayaan, surat bukti, rencana bobot siswa berdasarkan pengalaman, model berdasarkan usulan, model berdasarkan kebijakan. Jenis-jenis pembiayaan pendidikan. Biaya langsung dan tidak langsung, biaya rutin dan biaya pembangunan, biaya pribadi dan biaya masyarakat, dan serta monetary cost dan monetary cost adalah semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung, yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Dengan kata lain, yang poin keempat adalah pengeluaran dan bentuk uang yang langsung ataupun tidak langsung, semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang. Dan poin H, efektivitas dari efisiensi pembiayaan pendidikan. Konsep efisiensi selalu dikaitkan dengan efektivitas.
Karena dari sudut pandang ekonomi, efektivitas merupakan bagian dari konsep efisiensi sebab tingkat efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian tujuan relatif terhadap harga ditandai dengan pola penyeberangan dan pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang sudah ditata secara efisien dan dengan pengelolaan yang efektif. Sementara itu, nilai efisiensi dikaji dari sudut kemampuan menggunakan biaya dengan baik dan tepat. Pembiayaan dikatakan efisien ketika pencapaian sasaran atau target diperoleh dengan pengorbanan yang lebih baik atau dengan biaya yang minimum. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada artikel tentang pembiayaan. Judul artikel efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan. Baik, jikalau ada salah mohon dimaafkan, jikalau benar itu datangnya dari Allah SWT. Saya Febi Oktian dari MPI kelas 4B. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.